Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak, yaitu Ibu Nur Kholidah Nasution MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya atas nama Rizkia Yusri Wardani dengan NIM 190110052 dari kelas 3B. Saya suka pada materi pertemuan kelima, yaitu tentang ciri-ciri anak yang sehat, gangguan kesehatan anak, serta penyakit anak dan pemeliharaannya. Alasan saya menyukai materi pertemuan kelima ini adalah karena di sini kita mengetahui bagaimana sih anak yang sehat itu dan apa saja ciri-ciri dari anak yang sehat, serta kita juga mengetahui apa saja gangguan-gangguan penyakit pada anak, dan juga kita mengetahui jenis-jenis penyakitnya dan bagaimana cara untuk mengobatinya atau solusinya dari penyakit tersebut. Anak yang sehat adalah anak yang dapat tumbuh dengan baik. Artinya anak tumbuh dengan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan usianya. Sehat ini tidak hanya sebatas sehat fisik, tetapi sehat mental. Dengan demikian anak dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa hambatan. Adapun ciri-ciri dari anak sehat yaitu yang pertama, nafsu makan anak baik, kemudian yang kedua, tumbuh kembang dengan baik. Yang ketiga, anak berkembang sesuai dengan tingkat usianya. Yang keempat, anak terlihat lebih aktif, lincah dan ceria. Yang kelima, mata anak terlihat lebih bersih dan bersinar. Yang keenam, bibir dan lidah anak tampak segar. Yang ketujuh, pernapasan tidak berbau. Yang kedelapan, kulit, kepala, dan rambut anak tampak bersih dan sehat. Yang kesembilan, anak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya kita masuk pada gangguan-gangguan kesehatan pada anak. Gangguan kesehatan, walaupun gangguan kesehatan yang sangat kecil bisa mempengaruhi pembelajaran anak, misalnya seperti diare. Diare ini bisa menyebabkan anak lemas dan tidak sedikit memicu kematian. Gizi yang buruk juga akan mengganggu kesehatan anak. Jika gizi yang buruk terjadi pada anak usia dini, maka akan mengakibatkan kinerja otak yang menurun, bahkan mengalami kapasitas anak yang menurun. Bukan berarti makanan yang enak itu dapat memenuhi gizi seimbang. Tetapi makanan dengan gizi seimbang adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral, serta kadar yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Makanan yang berlebihan atau kekurangan makanan maka akan memberikan kondisi kesehatan dan gizi yang tidak seimbang, sehingga akan muncul berbagai penyakit seperti obesitas, penyakit gizi kurang, penyakit metabolisme bawaan, penyakit keracunan makanan. Kesehatan si anak sangatlah penting, untuk itu kita harus benar-benar jeli dalam memilih makanan. Selanjutnya kita masuk pada materi penyakit anak dan cara pemeliharaannya atau cara mengatasinya. Yang pertama, demam. Saat ibu meraba tubuh si kecil dan suhu tubuhnya melebihi kondisi normal, ada kemungkinan tubuh sedang berusaha untuk mengenali dan melawan berbagai virus serta bakteri. Pertolongan pertama yang bisa ibu lakukan adalah memberinya obat penurun demam setelah suhunya di atas 38,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu influenza. Pada umumnya virus influenza menyerang pada musim hujan atau saat peralihan dari musim panas ke musim hujan. Virus ini mudah menyebar di dalam ruangan. Cara untuk mengatasinya adalah
pastikan ibu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memberikan obat-obatan kepada si kecil. Sering-seringlah memberikan si kecil air mineral untuk membantunya mengencerkan dahak. Bila pilek berlangsung lebih dari 10 hari, sebaiknya ibu konsultasi kondisi si kecil ke dokter. Kemudian yang ketiga, diare. Penyebab diare adalah alergi makanan dan reaksi terhadap obat. Diare umumnya hanya menyebabkan dehidrasi ringan seperti mulut yang sedikit kering dan lebih sering haus dan berkurangnya urin. Untuk menjaga kecukupan asupan cairan pada anak, berikan minuman dengan jumlah banyak serta berikan air putih dan berikan oralit. Kemudian yang keempat, muntah. Jika si kecil memuntahkan makanan dari mulutnya, ibu tidak perlu panik karena kondisi ini bisa jadi merupakan reaksinya saat diperkenalkan dengan beberapa makanan baru atau ketika ia terlalu banyak makan. Muntah juga bisa muncul berbagai indikasi. Ia mengalami alergi dengan makanan yang diberikan. Bila ia sering muntah, dikhawatirkan kemungkinan penyebabnya adalah radang pada saluran pencernaan, keracunan makanan atau masalah serius lainnya ini sehingga memerlukan penanganan dari dokter. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Hal positif yang akan saya terapkan pada anak-anak yaitu adalah mengajak mereka untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah serta mengajak mereka untuk mencuci tangan. Langsung saja kita ke video praktiknya. Assalamualaikum. Perkenalkan, ini namanya Nopat, ini namanya Rafa, ini Atin, ini namanya. Kaila, Inita. Kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar. Yeay! Menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah suatu kewajiban bagi setiap individu. Kebersihan lingkungan harus selalu dijaga agar kita, keluarga, dan masyarakat sekitar dapat terhindar dari berbagai penyakit. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan di mana lingkungan kita terbebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau yang tidak mengenakan. Saya mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekitar karena ini dapat melatih motorik kasar pada anak, melatih keaktifannya, serta melatih kerjasama pada anak. Selanjutnya saya menerapkan cuci tangan bersama setelah membersihkan lingkungan sekitar, yaitu dengan cara menjaga kebersihan tangan dari kotoran-kotoran supaya virus-virus tidak ada yang menempel pada tangan anak, serta anak akan menjadi lebih senang dan bersih tentunya. Karena mencuci tangan adalah salah satu kegiatan yang positif yang kita terapkan saat ini. Baiklah, itu dia tadi video praktik penerapan hal positif pada anak-anak usia dini. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata ataupun tindakan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.